Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini Allah masih melimpahkan karunia-Nya sehingga kita bisa bermuajahah kembali dalam rangka bertolabul ilmi, dalam rangka menambah ilmu untuk meningkatkan derajat kita, karena Allah nyatakan bahwasanya orang-orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya dibanding orang-orang yang tidak berilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang asy-syarhu salasatil usul, yaitu penjelasan tentang sebuah kitab Ushulus Salasah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pada kesempatan yang kemarin kita sudah membahas tentang ma'rifatullah, yakni mengenal Allah, ya. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengkaji yakni ma'rifatu nabiyhi, yaitu mengenal nabinya, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di bagian awal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya menyampaikan bahwa i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Jadi di bagian yang pertama ini ada 3 poin yang akan kita bahas, yakni terkait dengan ilmu, yaitu mengenal Allah, kemudian mengenal nabinya, dan mengenal atau mengetahui agama Islam berdasarkan dalil. Baik, kita bahas yang kedua, yakni ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ay ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ma'rifatu allati tastalzima qabulin ma jaa bihi minal huda wa dinil haqq wa tasdiqihi fima akhbara wa imtisali amrihi fima amara wa jatina bima naha anhu wa zajara wa tahkimi syari'atihi war ridha bi hukmihi. Nah, itulah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maksudnya mengetahui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yakni berkonsekuensi menerima apa yang dibawanya berupa petunjuk dan agama yang benar. Jadi makna yang pertama adalah tastalzima qabulin ma jaa bihi minal huda wa dinil haq. Jadi mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang akan kita selalu harapkan, yakni syafaat dari beliau. Ya, kita harus bisa mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Yakni menerima apa yang dibawa oleh Rasul, yakni petunjuk dan agama yang benar. Jadi jangan sekali-sekali kita menyatakan cinta atau mengikuti Rasulullah, tetapi kita masih banyak melakukan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, terutama masalah terkait dengan ibadah. Terutama terkait dengan masalah ibadah. Kita harus berhati-hati, karena syarat diterimanya amal kita, ibadah kita, yang pertama adalah ya dengan niatan ikhlas kepada Allah dan juga mengikuti syariatnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiqihi fima akhbara. Kemudian mempercayai apa yang diberitakannya. Jadi tugas kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, apa yang dikabarkan oleh para sahabat dengan sanadnya sampai pada Rasulullah. Ya. Kemudian berikutnya apa? Wamtisali amrihi bima amara. Mematuhi apa yang diperintahkan. Jadi syaratnya kalau kita mengetahui Rasulullah Muhammad SAW, yang pertama adalah mempercayai apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Satu contoh misalnya apa? Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian mempercayai bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW oleh Allah dikaruniai wahyu, ya, dengan melalui perantaraan malaikat Jibril. Itu adalah kabar-kabar atau berita-berita yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau kita menyatakan mukmin, maka kita harus percaya dengan semua itu. Kemudian yang kedua, mematuhi apa yang diperintahkan. Karena Allah menyatakan dalam surat An-Nisa, insyaallah ayat ke-59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan juga taatlah kepada Rasulnya, dan juga taatlah atau patuhi pemimpin di antara kalian. Nah, karena di sini Allah sudah memberikan perintah, ya, untuk bisa mengikuti apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka sebagai seorang mukmin kita wajib untuk mengikutinya, mematuhinya, ya. Kemudian wajitina bima naha anhu wa zajara. Kemudian menjauhi apa yang dilarangnya. Wa zajara artinya dan mencegahnya, mencegah itu ya. Jadi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah kita harus bisa meninggalkan. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kita harus bisa melaksanakan. Satu contoh misalnya Rasulullah nyatakan, yang sering ini disampaikan, hadis ini sering disampaikan oleh para dai, ya, asatid, ya, ini sering disampaikan bahwasanya segala sesuatu tambahan, ya, satu ibadah yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah itu namanya bid'ah. Setiap orang pelaku bid'ah adalah kesesatan. Setiap kesesatan itu muaranya ke dalam api neraka. Nah, ini
harus kita patuhi. Kita tidak dilarang untuk melakukan kebid'ahan dalam syariat. Jadi makna bid'ah itu adalah terkait dengan syariat, terkait dengan ibadah. Ya, karena di sini kaitannya dengan perintah dan larangan sesuai dengan syariat. Kemudian wa tahkimi syari'atihi war ridha bi hukmihi. Ya. Setiap memutuskan perkara itu harus melalui syariat. Setiap melakukan keputusan dalam sebuah perkara itu harus melalui syariat. Ya. Qala Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-65. Nah, ini adalah perintah Allah. Jadi kita diperintahkan untuk mematuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya hakim untuk memutuskan perkara-perkara yang kita hadapi. Insya Allah pada kesempatan ini saya cukupkan sampai pembahasannya di sini dulu. Insya Allah pada pertemuan mendatang kita uraikan lebih detail lagi, lebih panjang lagi terkait dengan ma'rifatu nabiyhi, yaitu mengenal atau mengetahui nabinya, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.